Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan codingan saya. Mulai dari login, ini saya menggunakan login bawaan dari Laravel. Jadi ini sudah sepaket ya sama register. Ini kalau kita register udah langsung diarahkan. Maksud saya misal kita login, ini langsung diarahkan ke petugas. Sudah sama middleware-nya. Sudah sama registernya juga. Ini validatornya. Ini nge-create akunnya. Sudah sepaket sama logoutnya juga. Ini misal kita belum login, tidak akan bisa mengakses file yang ada di dalamnya. Kan error dengan error ini name on null, ada autentikasinya ya. Jadi terdeteksi tidak ada nama atau tidak ada akunnya gitu. Berbeda dari jika kita sudah memiliki akun, akan bisa mengakses file-file yang ada di dalamnya. Yang kedua, ini tabel petugas. Saya akan menjelaskannya untuk fungsi dari search mungkin. Ini untuk search-nya sendiri. Nih, jadi saya mengarahkan ke rute search, route atau rute ini menuju ke file yang namanya di folder route di web PHP. Terus juga saya sudah bikin rutenya mengarah ke controller user controller. User controller ini ada di sini. Diarahkan ke fungsi search dan logikanya. Jadi ini mungkin cara bacanya query sama dengan request input ini untuk kita menginputkan yang ada di sini. Ini kita mencarikan berdasarkan apa gitu. Misal user ID dari tabel user yang ada di database. Oke, mungkin itu untuk search. Ya ini jangan lupa di return view atau dikembalikan ke view tugas dengan compact data. Back data ini mengambil data ini. Untuk fungsi tambahnya sendiri, ini ada di view tugas. Saya arahkan ke user index, ke rute user index. Ini saya juga udah buat user root resource ini.
Jadi akan diarahkan ke user, controller user, terus index ini. Terus logiknya cuman dolar data sama dengan di tabel user ini diambil semua, diambil all. Terus kita return view tambah user. Kita kembalikan ke tampilan user dengan compact atau mengambil dolar data ini. Di misal kita menambahkan akan diarahkan seperti ini. Untuk itu tadi juga berlanjut ke ini fungsi store. Jadi sebentar. Ini ketika kita menginputkan data ini akan divalidasi dulu di fungsi store. Yang divalidasi adalah ini nama lengkap harus diisi required ini email sama alamat email sama alamat ini. Terus yang ada di tabel tadi di create request all yang artinya di create semuanya ya. Lalu akan diarahkan ke jika sudah di create ini divalidasi lalu di create akan diarahkan kembali ke view petugas. Misal kita submit udah di create dan diarahkan ke view petugas. Kita lanjut ke edit petugas edit. Misal kita mau ngedit nih admin A. Edit menjadi admin A. Ini menggunakan fungsi ini ya edit. Sebelumnya Nah ini akan diarahkan ke controller user di bagian fungsi edit dan berdasarkan user ID. Jadi akan diarahkan ke fungsi edit di controller edit. Terus ini di tabel user kita mencari berdasarkan ID. Langsung dikembalikan ke view edit ini dengan compact data atau ngeprint data ini. Terus untuk arah edit ini tampilan ini ya. Tampilan ini diarahkan ke user update berdasarkan ID juga. Jadi mungkin ini user dicari ID-nya, divalidasi lagi nama, email dan alamat. Jika sudah divalidasi, ini semacam didefinisikan lagi user nama lengkap sama dengan request nama lengkap yang ada di
database. Jika Jika semuanya sudah di-save di-save dan dan di-return atau dikembalikan ke view petugas. Nah, ini sudah berhasil diedit. Untuk hapusnya sederhana saja. Ini menggunakan form diarahkan ke user destroy. Berdasarkan ID juga sama, yang dihapus berdasarkan user ID. Untuk metodenya ini metode delete. Di Laravel pakai metode delete. Akan ke user destroy. Jadi sama seperti edit, dicari ID-nya di tabel user. Jika sudah ketemu, delete langsung return redirect atau diarahkan lagi ke view petugas. Seperti itu. Untuk di tabel buku sama saja search-nya. Untuk di tabel buku sama ya fungsi search-nya. Ini jadi ini sama seperti tadi diarahkan ke rute search buku. Ini search buku diarahkan ke tambah B controller. Tambah B controller ini. Nah, ini sama seperti tadi ini input search request input ini inputan kita yang ada di sini berdasarkan apa? Berdasarkan judul yang ada di database buku. Misal atau misal berdasarkan penulis di tabel buku. Terus dikembalikan ke tampilan buku dengan mengambil data. Misal penulis tulisnya sama, mungkin ya judul aja lah. Oke. Untuk fungsi tambah juga masih sama. Diarahkan ke tambah B index. Jadi di controller tambah B di bagian indeks. Controller tambah B di fungsi indeks ini. Terus di create ini saat kita mau menambah data. Misal ini akan divalidasi terlebih dahulu. Yang divalidasi judul, penulis, dan seterusnya. Jika sudah divalidasi, semua yang ada di database buku di create request all, lalu dikembalikan ke view buku. Untuk edit juga masih sama.
diarahkan ke controller controller tambah B bagian di bagian edit dan dan berdasarkan buku ID. Jadi diarahkan ke controller tambah B di di bagian bagian edit. Nah, fungsi fungsi edit ini mengarah ke edit buku. Ini saat Saat kita kita mau mengedit buku. Kira-kira ini sama. Hasil diedit. Lupa saya jelaskan tadi juga di fungsi update ini dicari ID-nya, divalidasi tadi, terus ya ini di save. Jika sudah divalidasi, di save, di return redirect buku. Untuk hapusnya juga sama. Ini diarahkan ke controller tambah B di fungsi destroy. Ini berdasarkan buku ID. Tambah B fungsi destroy. Define ID-nya, dicari ID-nya. Jika sudah ketemu, langsung di delete dan diarahkan ke buku lagi. Sudah berhasil. Untuk di tabel peminjaman lagi-lagi masih sama. Untuk search-nya pinjaman. Diarahkan ke search pinjam. Rute search pinjam yang ada di sini. Nah, ini rutenya ya. Dan ini nama controllernya. Namanya peminjaman T controller. Yang ada di sini. Diarahkan ke search ini. Cara bacanya juga masih sama. Input ini untuk kita input di sini. Dan kita menginputnya berdasarkan apa? Misal berdasarkan pinjaman ID atau user ID, buku ID atau tanggal peminjaman atau status peminjaman di tabel atau di database peminjaman. Lalu dikembalikan di view peminjaman dengan compact data. Jadi misal kita berdasarkan ID. Nah, begini. Untuk view tambah juga sama. Ini diarahkan ke peminjaman controller peminjaman di fungsi index. Kita ke peminjaman fungsi index. Ini fungsi index. Terus kita create untuk fungsi tambahnya. View tambah peminjam. Tambah peminjam ini. Tambah peminjam. Nah ini. Misal kita menambahkan peminjam buku ID di mana misalnya.
statusnya belum kembali. Nah, sebelum di edit ini di logikanya harus ini tambah. Ini Divalidasi dulu user user ID, buku ID dan seterusnya. Dan jika sudah divalidasi, required ini artinya harus diisi. Jika sudah diisi semua, ini yang di database peminjaman di create all atau di create semuanya gitu, dan dikembalikan ke view peminjaman. Nah, ini tadi ya. Untuk edit masih sama juga. Kita edit menjadi 114. Statusnya kita edit sudah kembali. Ini di find ID-nya, dicari ID-nya, dikembalikan ke peminjaman edit compact data. Sebelum ini disubmit, ini harus divalidasi dulu user ID, buku ID dan seterusnya. Ini required artinya required ini harusnya harus diisi jika misal kosong atau ada yang belum diisi. Nah, akan ada notif masukkan data dengan benar. Jadi required ini harus diisi. Kita submit. Ini. Ya. Ini tadi mau diedit sudah kembali. Ini kembali. Nah, sudah kembali. Untuk hapusnya juga masih sama di view peminjaman. Ini diarahkan ke rute controller peminjaman di fungsi destroy berdasarkan peminjaman ID. Ini diarahkan ke peminjaman fungsi destroy. Ini ya, fungsi public function destroy. Dicari ID-nya, jika sudah langsung di-delete dari database dan diarahkan ke view peminjaman. Tahu kalau ini sudah peminjaman, tinggal hapus. Oke, saya rasa itu. Ini tadi logoutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.